Senang bisa bertemu kembali bersama saya, Vina. Judul sharing session kali ini adalah berkenalan dengan produk pangan olahan sorghum. Sudah hadir bersama kita narasumber pada hari ini, Ibu Ira Mulyawanti, STP MSI. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah. Sehat ya, Bu? Baik. Pembahasan tentang sorghum. Mungkinkah sebagai pangan alternatif, apa saja pangan olahan yang bisa dibuat dari sorghum dan apakah konsumsi sorghum berdampak pada kesehatan? Akan dibahas lebih lanjut oleh narasumber kita, Ibu Ira. Baik, sekilas saya bacakan biodata dari narasumber. Ibu Ira Mulyawanti, STP MSI, merupakan analis kebijakan media di BSIP pasca panen. Lulusan dari S1 Universitas Pajajaran, Ibu, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, dan S2-nya jurusan Ilmu Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Keahlian yang dimiliki Ibu Ira di bidang pasca panen hortikultura, serta sebagai tim konseptor SNI. Baik, Sobat SIP, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ira. Kepada Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada hari ini tema kita adalah berkenalan dengan produk pangan olahan sorghum. Jadi mungkin di sini kita nanti sharing ya. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman yang lain juga punya pengalaman tentang bagaimana mengolah sorghum, bagaimana yang dirasakan setelah mengkonsumsi sorghum. Boleh juga ya Bu Vina ya untuk disampaikan dalam acara ini. Jadi lanjut Mas Badi, kenapa sih kita harus mengkonsumsi sorghum atau kenapa sih sorghum gitu? Jadi beberapa tahun belakangan ini pemerintah juga kan menggaungkan bahwa untuk mengatasi krisis pangan di antaranya adalah dengan memanfaatkan potensi pangan lokal. Sorghum dari segi budidaya tentunya Bapak Ibu juga sudah paham kalau sorghum itu mempunyai adaptasi yang luas, tahan kekeringan, kemudian lebih tahan juga terhadap serangan hama dan penyakit. Cocok sekali sebenarnya dengan perubahan iklim yang uh, kita hadapi saat ini, gitu ya. Kemudian lanjut Mas Ferdi. Bagaimana dengan komposisi nutrisi dari sorghum? Ternyata komposisi nutrisi sorghum ini juga sangat baik ya dari uh, data yang kami peroleh. Kandungan karbohidratnya sekitar 70 hingga 80%, kemudian proteinnya 8 hingga 18%, kemudian ada kandungan lemaknya juga 1-5%, dan yang mungkin banyak sekali tinggi yaitu 19%, dan juga mengandung mineral dan juga vitamin seperti kalsium, kalium, magnesium, fosfor, niacin, riboflavin, tiamin, vitamin B6, vitamin E. Dan di sini terlihat bahwa kalium dari sorghum ini cukup tinggi, Mbak Vina. Kalium ini dia kandungan kalium ini akan sangat berpengaruh atau dapat menjaga kestabilan kalium natrium di dalam darah, sehingga akan baik sekali untuk mengontrol tekanan darah seperti itu. Lanjut Mas Ferdi. Lanjut Mas. Nah, salah satu komponen lain yang ada pada sorghum adalah tanin. Nah, tanin pada sorghum ini pertanyaannya adalah apakah tanin ini menguntungkan atau merugikan? Si tanin ini kan sebetulnya dia senyawa polifenol ya, antioksidan sebetulnya, baik sebetulnya untuk
kesehatan. Namun ternyata si tanin ini sendiri juga dia bisa membentuk kompleks dengan protein, dengan pati, kemudian dengan mineral, sehingga dia penyerapannya kurang baik gitu karena ada apa namanya kompleks tadi gitu, sehingga penyerapan dari protein, kemudian mineral dan tadi itu kurang baik. Dan pada sorghum ini tanin itu menjadi penyebab rasa pahit dan sepat pada sorghum. Eh, jadi bagaimana? Jadi ternyata di dalam lanjut Mas Ferdi, peraturan BPOM itu nomor 34 tahun 2019 telah diatur bahwa untuk biji terkupas kadar tanin tidak lebih dari 0,3%. Jadi tidak apa-apa ada taninnya, tapi tidak lebih dari 0,3% seperti itu. Jadi salah satu produk olahan yang utama dari biji sorghum ini tentunya adalah berasan sorghum. Berasan sorghum ini merupakan biji sorghum yang sudah mengalami proses penyusahan atau proses penghilangan kulit bagian luar dari biji sorghum. Lanjut Mas Ferdi. Nah, ini adalah tujuan penyosohan sorghum, jadi untuk menghilangkan lapisan bagian luar biji sorghum, kemudian juga untuk mengurangi kandungan tanin, kemudian juga menghilangkan kotoran dan jamur, dan juga memperbaiki tampilan biji sorghum, sehingga memiliki nilai jual yang lebih baik. Jadi kan biasanya kalau sorghum itu sebelum disosok, ada banyak macam warnanya ya, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang krem, ada yang putih. Tapi yang putih sekalipun tuh kalau belum disosok masih tampilannya tuh masih kurang bagus ya, nggak mengkilap gitu ya, yang warnanya tuh tidak cerah. Nah, dengan penyusuan ini bisa diperbaiki. Dan untuk penyusuan ini berbeda-beda gitu pengulangannya. Jadi kalau untuk yang merah atau yang coklat itu biasanya indikasi untuk taninnya lebih tinggi. Penyosohannya itu bisa sampai 3 sampai 4 kali. Kalau untuk yang putih biasanya 2 kali itu sudah cukup menurunkan kandungan taninnya. Nah, ini ada penelitian selanjutnya Mas Fandi. Hasil penelitian Suhardi 2004, jadi menunjukkan memang ada penurunan tanin setelah disosok. Di sini terlihat bahwa penurunannya bisa mencapai 50 hingga 70%. Kemudian ini untuk serat, ternyata ada untung-untungnya juga, jadi ada dampaknya juga. Penyosohan ini dapat mengurangi tanin pada sorghum, tapi di sisi lain juga mengurangi kandungan seratnya. Jadi terlihat dari data ini, selain menurunkan kadar tanin, penyosohan ini juga menurunkan kandungan serat, kadar serat pada serat pada biji sorghum. Lanjut selanjutnya nih, ada contoh produk olahan dari belasan sorghum, tentunya nasi sorghum, kemudian bisa juga dibikin kerupuk sorghum, terus ada produk inovatif onigiri sorghum, sebenarnya nasi sorghum juga tetapi dikemas sedemikian cantik sehingga lebih kekinian gitu. Lanjut Mas Ferdi. Nah, kenapa sih sehat dengan nasi sorghum? Apakah, atau pertanyaannya adalah apakah kita sehat makan nasi sorghum, ya, konsumsi sorghum? Jadi boleh sedikit cerita nih Bu Vina. Iya. Tahun 2021 dulu kita kan ada kegiatan riset pengembangan inovatif kolaboratif ya. Salah satunya itu untuk pemanfaatan pangan lokal. Nah, dari pangan lokal tersebut salah satunya yang diangkat adalah sorghum. Nah, dalam kegiatan itu kita ingin mempromosikan bagaimana caranya supaya masyarakat itu mau mengkonsumsi sorghum.
Nah, salah satu kegiatannya itu untuk promosi sorghum itu kita mempromosikan dari aspek kesehatan dengan mengkonsumsi sorghum. Nah, itu kita melakukan kegiatan intervensi konsumsi dan itu kita laksanakan di Flores Timur di sentra produksi, salah satu sentra produksi sorghum di Indonesia itu di daerah Flores Timur yang diikuti oleh 51 responden dan dilakukan selama 2 bulan. Nah, dalam kegiatan tersebut selama 2 bulan, responden itu mengkonsumsi sorghum secara rutin tiap hari tanpa merubah pola makan mereka. Jadi masih ada yang minum alkohol dan lain sebagainya gitu ya. Lauk pauknya juga tidak kita atur, pokoknya tidak ada yang dirubah kecuali nasinya kita ganti dengan nasi sorghum. Itu berlangsung selama 2 bulan. Jadi kita melakukan uji klinis. Uji klinis itu kita lakukan di awal sebelum dilakukan konsumsi sorghum rutin 2 bulan dengan setelah mengkonsumsi nasi sorghum setelah 2 bulan gitu. Dan ternyata hasilnya itu lanjut Mas Fadli, konsumsi nasi sorghum ini memberikan perubahan terhadap kadar gula darah, kolesterol, kemudian berat badan, dan juga tekanan darah, baik sistolik maupun diastoliknya. Jadi 80% dari responden itu mengalami perubahan gula darah. Dan ada kecenderungannya adalah penurunan kadar gula darahnya. Jadi mungkin penelitian secara in vivo sudah banyak atau secara laboratorium terkait manfaat kesehatan atau nilai fungsional dari sorghum ini. Tapi dari kegiatan ini kita memperoleh informasi dari pemanfaatan atau konsumsi sorghum pada responden gitu ya, pada manusia gitu. Nah, ternyata setelah kita kaji kenapa sih kok bisa menurunkan kadar gula darah dan juga menurunkan kadar kolesterol, ternyata di situ yang paling berperan adalah seratnya. Kalau dari penelitian sebelumnya, penelitian in vivo, penelitian laboratorium lainnya, ternyata seratnya ya sangat berpengaruh sekali gitu dalam fungsi ini. Di samping ada komponen polifenol, antioksidan seperti tanin tadi misalnya dan lain sebagainya gitu. Dan juga apa namanya ada kandungan mineralnya juga tadi kan cukup baik, seperti tadi ada potasium yang bisa menjaga keseimbangan kalium, natrium di dalam darah. Lanjut Mas Bandi. Nah, ini untuk penurunan berat badannya, jadi bisa menjaga kestabilan berat badan karena si serat dari sorghum ini memberikan efek kenyang. Jadi bisa menjaga kestabilan berat badan gitu ya. Dan juga dia bisa mereduksi sintesis dari kolesterol gitu kan. Dia mudah terfermentasi juga kan. Lanjut Mas Ferdi. Nah, ini salah satu penelitian secara in vivo terkait manfaat kesehatan sorghum. Jadi memang sorghum itu mempunyai manfaat untuk sebagai antioksidan, anti diabetes, dan lain sebagainya. Lanjut Mas Ferdi. Nah, ini sedikit ingin menyampaikan testimoni dari responden yang mengikuti uji klinis intervensi konsumsi sorghum. Jadi mereka menyampaikan bagaimana manfaatnya mengkonsumsi nasi sorghum. Bahkan ada yang tadinya sakit asam lambung kronis, berat badannya apa namanya kurang gitu, berat badannya kurang karena susah makan kan, karena asam lambungnya tinggi gitu, bermasalah dengan asam lambung. Dan setelah rutin konsumsi sorghum katanya makannya jadi enak. Dan dari hasil kita apa namanya berat badan, uji berat apa di berat badannya itu naiknya sampai 12 kilo
Oh, jadi menarik ya. Ada yang menaikkan dan juga ada yang menurunkan Iya, gitu konsumsi dari sorghum. iya, jadi karena dia memperbaiki sistem pencernaan, karena kan ada magnesium juga kan ya. Kalau misalnya kita sakit asam lambung, kalau kita lihat obat dari dokter itu salah satu Komponennya ya. komponennya itu kan magnesium kan ya, biasanya ya untuk obat lambung yang di dalam sorghum itu ada magnesium dan memperbaiki sistem pencernaan dan uh, dari testimoninya cukup baik Baik. gitu. Iya. Nah, lanjut Mas Ferdi. Nah, ini proses pembuatan kerupuk sorghum sebenarnya mirip dengan apa kalau nasi biasa itu gendang ya, gendang. Jadi belasan sorghumnya direndam dulu selama 1 malam, kemudian ditanam dengan airnya yang cukup banyak. Kemudian nanti dilakukan proses pembuburan, kemudian nanti pemitihan, terus kita dinginkan supaya nanti patinya terregenerasi, jadi lebih apa namanya kaku. Jadi mudah dalam proses pemotongannya. Kemudian dikeringkan. Nanti kalau misalnya mau dikonsumsi kita goreng. Kita goreng. Iya. Ini lumayan disukai juga dan salah satu mitra kita itu KWT Restuali ya di Demak itu sudah memproduksi ya. kerupuk sorghum ini dan katanya cukup banyak disukai. Banyak ya. Alternatif lain cemilan. Iya, alternatif cemilan dari sorghum. Nah, kemudian produk olahan lainnya yaitu tepung sorghum. Jadi produk intermediat dengan tepung sorghum ini. Nah, ini menurut peraturan BPOM lagi nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan. Tepung sorghum itu adalah tepung yang diperoleh dari hasil penggilingan atau penumbukan endosfer biji sorghum yang telah dikupas dan dipisahkan dari lendirnya. Nah, ini kadar airnya tidak lebih dari 14,5%. Kalau kita mengacu pada kodeks tahun 89 itu maksimum 15%. Kadar taninnya tidak lebih dari 0,3%. Nanti di kodeks juga 0,3%. Kemudian ukuran tepungnya yang halus itu 100% harus lolos IACA 32 mes. Kalau yang medium itu 16 mes. Ini sudah sesuai juga dengan kodeks. Tapi ukuran sorghum ini, tepung sorghum ini masih lebih besar dibandingkan dengan terigu. Karena kalau di kodeks terigu itu ukuran tepungnya itu harus lolos pada 75 mes. Tapi memang berdasarkan hasil kajian kita dulu, itu memang tepung sorghum yang lebih halus itu lebih baik menghasilkan produk olahan yang tadinya berbahan baku terigu. Jadi memang akan mempengaruhi hasil produknya ya, iya, teksturnya. Betul, betul sekali mungkin. Jadi kita bikin untuk olahan berbasis tepung terigu itu dengan memperkecil ukuran tepungnya dan tepung sorghum. Ya, untuk menghindari yang seret-seret gitu mungkin ya Bu ya. Kalau kita makan gitu terlalu besar mesnya, jadi ya agak seret. Satunya itu. Lanjut Mas Ferdi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan tepung sorghum dengan tepung terigu? Mana sih yang lebih baik gitu? Sebenarnya sih tergantung siapa yang mau memanfaatkan dari tepung tersebut. Kalau bagi konsumen yang alergi terhadap gluten, itu ya lebih baik tepungnya tepung sorghum karena sorghum bebas dari gluten. Tapi kalau untuk konsumen yang tidak bermasalah dengan gluten ya tidak apa-apa, baik-baik aja gitu kalau misalnya mengkonsumsi terigu gitu. Cuman ya tadi dari aspek fungsional memang ada sedikit perbedaan antara tepung sorghum dan tepung terigu. Lanjut Mas Ferdinand, ini ada hasil penelitian yang membedakan antara tepung sorghum dengan tepung terigu.
Untuk kadar airnya itu hampir sama, kemudian abunya juga, protein juga tidak jauh berbeda. Untuk lemak juga tidak jauh berbeda, sedikit tinggi sorghum. Kemudian untuk serat kasar sedikit tinggi sorghum, artinya lebih hampir sama ya. Nah, di sini perbedaannya kaliumnya dari sorghum itu lebih tinggi, signifikan dibandingkan dengan tepung terigu. Eh, Kemudian Fe-nya juga lebih tinggi. Terus magnesiumnya juga tadi itu signifikan ya, cukup signifikan lebih tinggi di 296, sementara untuk yang terigu 76 cukup tinggi. Di situ ada keunggulan dari tepung sorghum dibandingkan dari tepung terigu. Keunggulan lainnya dari tepung terigu itu mungkin ya itu tadi adanya gluten tadi yang tidak dimiliki oleh sorghum. Nah, bagaimana mendapatkan tepung sorghum? Jadi tepung sorghum bisa diperoleh melalui proses basah, penggilingan basah atau proses penggilingan kering. Nah, yang proses penggilingan basah itu seperti terlihat pada slide. Jadi direndam dulu, kemudian digiling basah, jadi sambil digiling, tapi ditambahkan air. Kemudian dilakukan pengetesan hingga dapat pasta dari sorghumnya. Kemudian dikeringkan. Setelah memperoleh sorghum kering itu kan jadi menggumpal-gumpal ya. Nah itu digiling lagi, giling kering, kemudian kita ayak. Nah, untuk memperoleh yang halus tadi kita ayak di 100 mesin. Dan memang untuk penggilingan basah ini akan menghasilkan tepung sorghum yang lebih halus dibandingkan dengan penggilingan kering. Pengaruhnya apa Bu? Kira-kira dari bahasa ini? Ya, karena tadi ada proses penendangannya. Dia Ya, jadi menyerap. dia akan melunakkan biji sorghum tersebut sehingga proses penggilingannya lebih baik dan hasilnya juga jadi lebih halus. Lanjut. Nah, ini dari hasil kajian kami untuk proses penggilingan dengan cara kering dan cara basah. Jadi dari rendemennya untuk yang 100 mesh itu lebih besar yang giling basah dibandingkan dengan giling kering. Jadi kan ukurannya yang giling kering itu memang lebih besar dibandingkan dari yang giling basah gitu. Tapi ada tapi yang giling basah ini banyak menghilangkan total fenolnya karena dia kan menggunakan air ya. Masih komponen fenol itu banyak yang larut air sehingga kandungan total fenol dari tepung sorghum giling basah ini jauh lebih rendah dibandingkan yang giling kering. Nah kemudian kalau kita lihat secara mikroskopik itu terlihat ada perbedaan granulopati dari tepung sorghum yang digiling kering dan digiling basah. Di sini terlihat yang giling kering itu kan dia terlihat rapat, sedangkan yang giling basah ini lebih renggang, sehingga nanti dalam proses pemanggangan, proses proses lebih lanjut pengolahannya itu menghasilkan karakteristik produk yang lebih baik. Lanjut, Mas. Nah, ini aneka produk, contoh aneka produk turunan dari sorghum. Jadi bisa sorghum juga bisa dibikin. Mungkin bapak ibu yang lain atau teman-teman basic yang lain juga sudah banyak mengolah produk sorghum menjadi berbagai produk olahan. Bisa juga sharing di sini. Mungkin banyak yang produk-produk olahan lain yang lebih baik, lebih potensial gitu, tapi belum terinfo. Jadi ini diantaranya yang pernah kami kaji itu mie sorghum, kemudian nasi sorghum, dan tentunya produk cake, cookies. Nah, produk cookies ini ada yang sudah dikembangkan oleh mitra kita di NTT, Bu Pina, Lamoringa. Itu dia membuat cookies sorghum kelot. Jadi
dikombinasikan dengan kelor sehingga baik untuk camilan kesehatan untuk stunting dan lain sebagainya. Ya, lanjut Mas Ferdi. Nah, ini mie sorghum ini produk mie yang terbuat dari bahan baku utamanya tepung sorghum. Ada bahan tambahan lain yang digunakan seperti air, pati, dan garam. Nah, yang pernah kami sebenarnya eh, varietas sorghum yang berbeda itu akan mempengaruhi formula formula dari produk yang ingin dihasilkan termasuk untuk formula mie itu. Jadi kita pernah bikin dari yang tepung dari varietas Kawali ini ya. Itu bisa sampai 80% tepung sorghum yang dimanfaatkan. Tapi kita eh, campur dengan pati, pati kasapa 20. Pati kasapa. Ya, pati kasapa 20%. Bisa pati lainnya? Bisa aja pati-patian yang lainnya. Bisa juga pakai hidrokolit masih pakai juga sebetulnya hidrokolit dan gas seperti kayak gitu itu bisa ditambahkan ke dalam tepung sorghum untuk memperbaiki untuk memperbaiki kekuatan karena dia kan tidak punya gluten ya jadi cenderung lebih rapuh dibandingkan dengan nah ini prosesnya dan kita menggunakan pencetakannya kita menggunakan extruder. Ya. Lanjut Mas Ferdi. Nah ini tadi cake sorghum dari sorghum kelor kacang hijau. Ya, jadi bisa dikombinasikan dengan apa namanya tepung kacang-kacangan yang lainnya. Terus bisa juga dengan tadi daun kelor kering atau bubuk daun kelor seperti itu. Nah itu tadi ya cookies sorghum kelor yang sudah dikembangkan oleh orang Mourinho. Itu di online juga sudah ada. Sobat Sifu bisa ya. Dan kabarnya sih sudah dicicipi juga oleh Pak Presiden ya. Wah, untuk cookies sorghum kelor yang diproduksi oleh Mourinho itu. Masih berlanjut ya Bu ya sampai sekarang berarti ya masih terus masih berlanjut karena ekspor juga kayaknya ekspor Mourinho ini. Ini pemanfaatan batang sorghum dari jenis sorghum manis jadi gula cair sorghum produk gula yang berupa cairan yang diperoleh dari hasil pemekatan cairan dari batang sorghum ini. Ini kita lihat komposisinya dari nira sorghum dengan nira tebu. Jadi memang kandungan total kalorinya terlalu harus tinggi ya. Ini sih hampir sama sih untuk sorghum dan tebu. Kemudian ada kandungan sukrosanya juga. Nira sorghum ini bisa mengimbangi nira tebu, kemudian nira reduksinya juga sama. Nah, ini dari rendemennya itu bisa si batang sorghum itu 37,34 ya 30%-an lah ya. Ya, itu total pabrik. Nah, itu yang paling utama sebenarnya potensi untuk perkembangan untuk sirup itu sekitar 15 sampai 16 gigs. Lanjut. Nah, ini ada mungkin sorghum manis. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga udah tahu ya ada sorghum manis, ada sorghum biji di antaranya misalnya sorghum manis itu misalnya varietasnya nunggu ya. Nunggu, kemudian samurai satu, samurai dua, seperti itu. Kalau di kita itu di Indonesia itu banyakkan varietas apa tuh Bu yang dikembangkan? Ada yang biji, kayaknya sama aja ya. Oh sama aja ya. Kadang soalnya menanggung sorghumnya itu jadi tergantung kebutuhan ya. Kebutuhannya. Apakah untuk pakan atau untuk gula. Tidak benar sih untuk pangan ya. Karena yang pangan dan pakan sih terutama ya. Ya karena yang sorghum manis juga sebenarnya nggak hanya batang yang tapi biji sorghumnya juga bisa. Gitu. Terus, nah ini, jadi bisa prosesnya nanti di sebelumnya Mas Ferdi. Sebelumnya ya, nah ini, jadi bisa dijernihkan karena kan warnanya coklat ya, bisa pakai kapur atau asam citrat ini dari kajian pasca panen sebelumnya gitu sebelumnya ya.
Lanjut Mas Ferdi. Nah, ini proses pembuatannya jadi dengan mengepres batang sorghum, kemudian dipanaskan, pejenihan atau penjenihan tadi ditambahkan bisa kapur, melas, tadi kemudian evaporasi untuk memenangkan sehingga diolah atau gula cair dari sorghum tadi dengan friksi sekitar 13 detik. Lanjut Mas. Nah ini sebenarnya gula cair sorghum juga, tapi di sini ada proses penambahan alfa amilase dan glukoamilase sehingga di sini akan menghasilkan gula cair sorghum dengan kandungan fruktosa yang lebih tinggi, yang Lebih tinggi. lebih high fructose sirup seperti itu. Alfa amilase itu sejenis enzim ya? Enzim, jadi dia akan memecah dulu Ini lemah garing ratinya, kemarin. kemudian nanti hasil pemecahan rati itu kan nanti dextrin yang nanti dipecah lebih lanjut oleh enzim glukoamilase, nanti diperolehlah glukosa dan fruktosa. Misalnya kita mau bikin nih, bisa kita dapetin di mana itu enzimnya? Apakah mudah diakses untuk pembeliannya? Mungkin ada di mana ya? ada di toko-toko kimia. Sebenarnya alfa amilase itu juga bisa dari ragi ya. Oh, ragi Ragi roti. roti. Kalau ragi tape beda lagi Bu ya? Tape juga pakai Bisa. ya, Oke, sama sama. berarti berarti ya mungkin itu ya apa namanya sharing dari kami, mungkin Bapak Ibu juga mau ada sharing untuk produk olahan lainnya atau mau berbagi pengalaman juga bagaimana konsumsi sorghum, apakah merasa lebih sehat atau bagaimana, karena pasti banyak juga yang belum kami ketahui gitu ya, tapi mungkin sudah berkembang di luar. Sudah tidak ada penanya lagi ya. Nah, mungkin penutup dari Ibu Ira kepada Sobat Sip atau Bapak Ibu yang mau mencoba untuk mengolah dan mengkonsumsi sorghum, silakan. Mungkin penutupnya adalah jangan ragu untuk mencoba konsumsi pangan lokal, dalam hal ini sorghum, karena nggak kalah enak dan nggak kalah bergizi dibandingkan dengan beras dan terigu, malah tadi punya kelebihan yang memberikan efek kesehatan buat kita, dan marilah kita mulai mencoba mungkin dari pribadi sendiri ya, untuk mengembangkan apa yang kita miliki gitu. Ya, Potensi yang kita miliki. Baik. Itu aja. Ya. Baik, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu Iya. ya. Baik, ya. Bagus sekali. Terima kasih Ibu Ira. Baik, Sobat Sip, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Sobat Sip yang sudah bergabung pada sharing session kali ini. Terima kasih juga kepada Ibu Ira yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya. Dan semoga bermanfaat bagi Sobat Sip semua dan kita semua. Sehat selalu ya kita semua, Ibu. Nah, sebelum ditutup, sedikit kami sampaikan informasi kepada Sobat Sip yang ingin mendapatkan informasi terkini tentang kegiatan dan promosi BSIP Pasca Panen dapat diakses melalui media sosial kami, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan website. Kami juga mempunyai layanan baru selain layanan pengujian analisa laboratorium, yaitu layanan sertifikasi halal dengan ruang lingkup produk makanan dan minuman, produk kimiawi dan jasa penyembelihan, serta kami ada lagi layanan baru sertifikasi produk dengan ruang lingkup produk beras, kopi, gula kristal mentah, gula kristal putih, produk gula dan pati. Baik, demikian acara kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu Ira dan Sobat Sip sekalian. Demikian akhir acara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.